Oleh melayani gereja ini. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari DPC PWKI Kabupaten Katingan kembali hadir di tengah ruang Bapak Ibu untuk menyampaikan renungan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh salah seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini pandemi COVID masih melanda negara kita, bahkan juga daerah kita Kabupaten Katingan. Namun walaupun begitu, tidak ada yang bisa memisahkan antara kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun di masa pandemi COVID, DPC PWKI Kabupaten Katingan terus mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus kuat, tekun dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selaku umat Tuhan dan warga negara yang baik, kami dari DPC PWKI Kabupaten Katingan terus dan tetap mengajak Ibu Bapak sekalian untuk melakukan protokol kesehatan dalam rangka kita mencegah COVID-19 dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan share ya. Oke. Shalom, umat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami meminta tuntunan daripada Roh Kudus untuk Engkau mengurapi kami, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu saja dalam kehidupan kami, melainkan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang terus bertumbuh ke arah Engkau ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai selesainya. Urapi umat Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kepada kami pemahaman yang baru, sehingga lahir pembaharuan budi dalam kehidupan kami. Hidup kami bertumbuh, hidup kami menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan, umat Allah dimanapun Anda berada pada hari ini. Senang sekali saya Pendeta Felix Purnomo bisa menyapa saudaraku semua melalui media ini. Saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Kristus, hari ini kita akan sama-sama belajar dari pengalaman hidup seorang perempuan yang secara luar biasa memiliki pengharapan yang begitu tangguh, begitu kokoh kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari pribadi tersebut. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang pertama. Saya akan baca untuk kita sekaliannya ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan dengan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila,
Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudaraku, kisah yang baru saja kita baca merupakan cerita tentang Hana yang menggambarkan keadaan seorang wanita, seorang istri yang mengalami pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, ia mengalami kemandulan yang membuat ia sedih dan bersusah hati. Plus ditambah lagi kalau kita baca di bagian sebelumnya, madunya selalu menyakiti dan membuat hatinya gusar dengan ejekan serta hinaan karena ia, Hana, tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Nah, tidak cukup sampai di situ, saudaraku. Suaminya yang bernama Elkana ini berlaku seperti orang yang munafik karena apa yang diucapkannya berbeda dengan ada yang dalam hatinya. Elkana selalu berkata sangat mengasihi Hana. Namun, kalau kita baca di ayat yang kelima, tindakan Elkana tidak menunjukkan hal tersebut. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, dalam situasi yang seperti itu, kita dapat melihat bahwa Hana bukanlah seorang wanita yang lemah, seorang wanita yang mudah menyerah oleh karena keadaannya. Tetapi Hana tetap punya pengharapan. Bahkan pada akhirnya pengharapannya kepada Tuhan sungguh tidak mengecewakan. Apa yang menjadi keinginan hatinya untuk melahirkan seorang anak laki-laki dapat menjadi kenyataan. Kita bisa temukan itu di ayat yang ke-20. Nah, dari peristiwa atau dari kisah hidup seorang wanita yang bernama Hana ini, ada rahasia-rahasia yang dapat kita pelajari agar kita juga memiliki pengharapan dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki adalah seperti yang Hana punya. Hana tidak datang kepada manusia, yang pertama. Tetapi Hana ketika memiliki pergumulan, ia datang kepada Tuhan. Hana membawa semua situasi yang ia hadapi kepada Tuhan. Pergumulan rumah tangganya, kerinduan untuk dapat hamil dan kemudian melahirkan seorang anak. Itu dia naikkan semuanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, firman Allah katakan, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia. Oleh sebab itu, Hana mengambil bagian yang paling baik. Ketika dia punya permasalahan hidup, dia tidak datang berkeluh kesah kepada manusia, tetapi dia datang untuk mengandalkan Tuhan. Sebab dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan sumber pengharapan dan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan harapannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika hari ini engkau memiliki pergumulan, stop untuk berkeluh kesah kepada manusia. Stop untuk berkeluh kesah melalui media sosial, apapun itu. Tetapi mari tiru seperti yang dilakukan oleh Hana. Datang menghadap kepada Tuhan. Kita harus punya satu keyakinan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya. Tuhan tidak pernah mempermalukan umatnya. Bahkan Tuhan akan mengaruniakan apa saja, apapun itu dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Hal ini memberikan bukti yang sahih bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan campur tangan dalam hidupnya dan tidak pernah mempermalukan dia. Kita tahu pada akhirnya 1 tahun kemudian Hana hamil dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dan dia beri nama Samuel. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu tindakan berikutnya yang dimiliki oleh Hana pada waktu dia memiliki pergumulan, tantangan hidup di dalam kehidupannya, dia menghormati seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, menghormati hamba Tuhan ini penting. Kita belajar dari Hana. Meskipun Hana
pada awalnya disangka mabuk ketika ia berdoa. Disangka mabuk oleh Imam Eli. Ia tidak tersinggung, Bapak Ibu. Melainkan ia tetap percaya apa yang dinubuatkan oleh Imam Eli. Apa yang didoakan, apa yang diucapkan oleh Imam Eli. Meskipun Imam Eli pada waktu itu sudah tidak menunjukkan kewibawaan dan kepekaannya sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi Hana mengambil sikap yang paling tepat, yaitu dia tetap berketetapan hati untuk menghormati hamba Tuhan. Sebab ia percaya hamba Tuhan biar bagaimanapun tetap menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Saudara, hal tersebut menunjukkan sikap Hana yang taat dan tunduk kepada hamba Tuhan. Ia memberikan satu penghargaan kepada hamba Tuhan. Dan dia juga menaruh percaya kepada setiap doa, setiap ucapan yang dinaikkan oleh hamba Tuhan, yaitu Imam Eli. Dan kita tahu memang betul, pada akhirnya Hana memperoleh mujizat kehamilan. Oleh karena apa? Oleh karena Imam Eli juga berdoa bagi hidupnya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada hari ini untuk kita semua belajar dari kehidupan Hana. Kendati kita memiliki tantangan hidup yang berat, kita tetap harus menunjukkan pengabdian kita kepada Allah. Kesetiaan pada janji dan kesediaan Hana menyerahkan anaknya di ayat yang ke-28 menunjukkan sikap pengabdian Hana kepada Tuhannya. Saudaraku yang saya kasihi, seorang yang mengabdi, ia pasti akan menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Seorang yang mengabdi kepada Tuhan adalah seorang yang dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan pada waktu Hana memiliki Nasar. Kelak ketika Tuhan mengaruniakan kepadaku seorang anak laki-laki, maka akan aku serahkan anakku itu kepada Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, kita adalah orang yang dapat dipercaya, Bapak Ibu. Seperti Hana. Lalu seorang yang mengabdi kepada Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal itu, lalu kemudian dia menyerahkannya kepada Tuhan melalui Imam Eli. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa yang kita belajar dari kehidupan seorang Hana, kita mengerti bahwa ketika kita memiliki pergumulan, yang paling tepat, pertama kita harus datang kepada Tuhan. Kita mengadu, kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan kita membuktikan bahwa pertolongan yang kita alami betul-betul berasal daripada Tuhan. Dan kita tidak meletakkan pengharapan kita kepada manusia. Sebab kita tahu bahwa orang yang berharap kepada manusia, ujungnya pasti mengalami yang namanya kekecewaan. Sebagai orang yang berpengharapan, kita juga tetap harus senantiasa menghormati hamba Tuhan. Sebagai respon atau tindakan rasa percaya kita kepada Allah, kita menghormati hamba Tuhan. Dan yang terakhir, kita belajar untuk kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang memiliki pengabdian seutuhnya kepada Allah. Hari ini, apapun yang menjadi tantangan hidupmu, pergumulan apapun yang sedang engkau hadapi, belajar dari perempuan luar biasa yang bernama Hana pada hari ini. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong hidupmu, memberikan pertolongan dan kelegaan bagi hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur jikalau kami kembali mendapatkan kesempatan untuk menikmati sabda-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan singkapkan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar menjadi pribadi seperti Hana, pribadi yang mengandalkan Tuhan, pribadi yang senantiasa menghormati hamba Tuhan. Dan kami senantiasa mau mengabdi kepada Engkau saja ya Bapa. Sebab di dalam-Mu ada pengharapan,
Di dalam-Mu ada kelegaan yang baru. Di dalam-Mu ada sumber jawaban dari setiap pergumulan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan siaran ini. Mereka yang berbeban berat, mereka yang memiliki pergumulan hidup, terus Tuhan, Engkau bekerja menolong kehidupan mereka, sehingga Engkau menjadi pribadi yang sangat diandalkan dalam kehidupan mereka, dan kerohanian mereka menjadi kerohanian yang bertumbuh kuat di dalam Engkau. Terus ya Bapa, latih kami, ajar kami untuk kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Hari ini kami belajar tentang sesuatu yang baru untuk kami menjadi pribadi yang terus berpengharapan, sebab kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga siaran channel YouTube PWKI Kabupaten Katingan. Terus senantiasa jadi berkat bagi kabupaten ini, bagi provinsi ini, bahkan sampai seluruh pelosok negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menikmati sabda-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.